Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Al-Fikratun Nahdhiyah karangan Syekh Imaduddin Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatur rabi'atu al-lubsu fil masjidi lil haid. Bermula masalah yang keempat, itu menetap dalam masjid bagi perempuan yang berhaid. Jadi kalau kita bilang berhaid itu mesti perempuan sebenarnya. Makanya nggak perlu ada tata anisnya. Haidah. Nggak harus ada tanya karena laki-laki nggak ada haidnya. Ittafaqal madzhabul arba'atu ala annahu la yajudu lil haidhi an tamkusa fil masjid. Sepakatlah oleh mazhab-mazhab yang empat di atas bahwa sungguhnya hal wasyi itu tidak boleh bagi si haid, perempuan yang berhaid, oleh bahwa menetapnya dalam masjid. Jadi sepakat empat mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, perempuan yang berhaid tidak boleh menetap dalam masjid. Adapun masalah lewat doang itu ada perbedaan pendapat, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Kalau menetap di dalamnya, kotor tidak kotor masjidnya, itu sepakat tidak boleh. Itu pendapat pertama. Apa dalilnya? Wastadallu ala zalika bima rawahul Bukhari wa Muslim an Ummi Atiyah. Mengambil dalil oleh mereka para ulama atas demikian tidak boleh dengan hadis rawahu yang telah meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis bersumber dari Ummi Atiyah. Qalat, berkata ianya Ummi Atiyah, amarana ta'nin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nukhrija fil aidainil awatiqa wa zawatil khuduri. Qalat, berkata ianya Ummi Atiyah, amarana telah memerintahkan akan kami. Ta'ni bermaksud ianya Ummi Atiyah an-nabiyya akan nabi, maksudnya yang memerintahkan beliau itu nabi. Amarana telah memerintahkan akan kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isi perintahnya? An nukhrija fil aidaini, bahwa kami keluarkan dalam salat Id, lebaran puasa, lebaran haji, supaya kami keluarkan al-awatiqah, akan awatik. Awatik itu jamak dari atiqah, perempuan yang baru gede, si perawan. Wazawatil khuduri, dan akan perempuan-perempuan yang mempunyai khudur. Khudur maksudnya si perawan yang biasanya dipingit dalam kamar. Ketika lebaran, Nabi memerintahkan Ummi Atiyah supaya mengeluarkan semuanya. Anak-anak kecil, perawan-perawan yang bisa dipingit, kemudian budak-budak juga, semuanya dikeluarkan untuk ikut sholat. Wa amaral haidha ayya'tazilna musallal muslimin. Dan memerintahkan dia Nabi akan orang haid, akan bahwa meninggalkan oleh mereka akan musallal muslimin, tempat salat orang muslimin. Ini dalil yang dijadikan oleh para ulama yang tidak membolehkan perempuan haid berada di masjid. Karena Nabi ketika lebaran memerintahkan semua wanita untuk keluar ikut salat bersama Nabi, sementara Nabi memerintahkan untuk orang haid jangan dekat-dekat ke tempat salat orang yang beriman, orang muslim. Ini dalilnya. Nanti di penjelasan yang lain ada juga ulama yang menjelaskan ini tidak bisa jadi dalil bahwa perempuan yang berhaid tidak boleh masuk ke masjid. Kenapa? Karena Nabi sholat Id itu bukan di dalam masjid. Nabi sholat Id di lapangan. Di sini Nabi memerintahkan semua orang keluar ke lapangan kecuali perempuan yang berhaid jangan dekat-dekat ke tempat sholat. Kenapa? Ini sebagian ulama menyatakan alasannya supaya karena orang haid tidak boleh sholat, jadi ngapain ke sono? Menyempitkan tempat sholat. Biarkan orang-orang yang boleh sholat untuk dekat datang ke lapangan mendengar ceramah segala macam. Jadi bukan ini dalil yang melarang perempuan haid untuk masuk masjid, karena Nabi sholat Id bukan di masjid. Ada yang bilang begitu. Namun secara umum pendapat pertama, perempuan yang berhaid tidak boleh tidak boleh tinggal di masjid, menetap di masjid. Dalilnya ini. Itu pertama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhillu al-masjida li haidin wala junubin, rawahu Abu Dawud. Kata Nabi, la uhillu, tidak aku halalkan akan masjid bagi perempuan yang haid, tidak pula bagi orang yang berjunub, meriwayatkan akannya hadis oleh Abi Dawud. Kalau ini sepakat. Nabi berkata, aku tidak menghalalkan masjid untuk perempuan yang berhaid, tidak pula untuk orang yang berjunub. Berarti orang haid, orang berjunub tidak boleh menetap di dalam masjid. Kalau lewat masih boleh. Lanjut. Wa an Ummi Salamah qalat, dan dari Ummi Salamah radhiyallahu an,
Berkata ayahnya Ummi Salamah, apa yang beliau katakan? Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sobahan hadal masjid fanada bi'ala sautihi innal masjida la yahillu li haidin wala li junubin. Dari Ummi Salamah berkata, ia telah masuklah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sobahan nih, bukan sorahatan, sobahan pada satu subuh, satu pagi. Hadal masjid, ke ini masjid. Nabi masuk ini masjid. Fanada, kemudian Nabi menyeru, memanggil ianya Nabi bi'ala sautihi, dengan setinggi-tinggi suaranya Nabi. Apa yang Nabi katakan? Innal masjida la yahillu. Sesungguhnya masjid, umum masjid, bukan hanya masjid ini, la yahillu, tidak halal lainnya masjid, li haidin, bagi perempuan yang haid, wala li junubin, tidak halal pula bagi orang yang berjunub. Rawahu Ibnu Majah, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah. Jadi kita nggak tahu status hadis disebutkan di sini, ini pasti hadis ini sahih. Nah, itu secara umum berarti perempuan yang berhaid tidak boleh menetap di masjid. Itu secara umum. Namun ada pendapat nih yang boleh. Wa inda ba'dil hanabilati yajudul lubsu lil haidi al mutawaddi'i kama qala Ibnu Qudamah. Dan di sisi sebahagian ulama Hanabilah, ulama Hambali, yajudul lubsu, bolehlah menetap, maksudnya menetap di masjid lil haidi, bagi perempuan yang berhaid, al mutawaddi, lagi yang berwudu, iya. Artinya perempuan yang berhaid yang pengen masuk masjid boleh, dengan ketentuan wudu dulu. Kama qala Ibnu Qudamah, sebagaimana telah berkatalah oleh Ibnu Qudamah. Apa kata Ibnu Qudamah? Innal haidha mislul junubi. Sesungguhnya orang yang berhaid itu sama seperti orang yang berjunub. Idza tawadda'at, bila berwudu ianya perempuan yang berhaid, jadalah al-lubsu, boleh baginya perempuan yang berhaid oleh menetap dalam masjid. Nah, begitu. Itu dalam kitab Al-Mughni kadangan Ibnu Qudamah. Jadi menurut sebahagian ulama Hambali boleh. Artinya mereka membolehkan bagi perempuan yang haid untuk berwudu. Beda dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i enggak ada manfaatnya bagi seorang perempuan untuk berwudu kalau dia haid. Nah, ini. Wasyafi'iyyatu yaqulun, dan bermula ulama Syafi'iyah itu berkata oleh mereka, la yustahabbul wudu'u lil haidhi wan nafasai bal la yasihu. Tidak disunnahkan akan wudu bagi perempuan yang haid, tidak pula bagi perempuan yang bernifas. Bahkan la yasihu, tidak sah ianya wudu. Nah, ini mazhab Syafi'i pandangannya seperti ini, tidak disunnahkan wudu bagi perempuan yang berhaid dan bernifas, bahkan kalaupun dia berwudu tidak sah. Qala Nawawi fi Syarh Muslim, berkatalah oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, wa ashabuna yattafiquna ala annahu la yustahabbul wudu'u lil haidhi wan nafasai. Dan bermula sahabat-sahabat kita semuanya itu yattafaqun, sepakatlah mereka di atas bahwa sungguhnya hal wasyi itu tidak disunahkan akan wudu bagi perempuan yang haid, tidak pula bagi perempuan yang bernifas. Kenapa? Li'annal wudu'a la yu'siru fi hadasihima. Karena wudu itu tidak mempengaruhi ia pada hadas keduanya. Jadi hadas haid dan nifas sebelum suci, ya wudunya nggak bisa mempengaruhi untuk kesucian, makanya nggak sunnah wudu menurut Syafi'iyah. Fa in kanatil haidu kadin qata'at haidatuha sarat kal junubi wallahu alam. Maka jika adalah orang yang berhaid itu sungguh telah putuslah oleh haidnya. Seorang perempuan yang haid sudah selesai haidnya tapi dia belum bersuci, sarat kal junubi, jadi ianya perempuan yang berhaid itu seperti orang yang berjunub. Artinya ya tinggal mandi dulu. Ketika itu baru dia boleh berwudu. Wudu yang menyangkut dengan sunnah mandi. Sunnah mandi wajib kan diantaranya wudu dulu. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Jadi kalau ada orang-orang perempuan yang mungkin berkepentingan atau ngajar di masjid segala macam, bolehlah dia mengikuti pendapat sebahagian ulama mazhab Hambali. Di sini mungkin seperti itu. Ini lanjut dikit lagi. Wa madhhabud dhahiriyyati li Daud bin Ali ad-Dhahiri wa atba'ihi ka Ibni Hazm yaqulun, dan bermula madhab Dhahiriyah li Daud, bagi Daud bin Ali ad-Dhahiri. Jadi madhab Dhahiri itu madhabnya Imam Daud bin Ali ad-Dhahiri ini, wa atba'ihi, dan pengikut-pengikutnya beliau ka Ibni Hazm, seperti Ibnu Hazm, seorang ulama yang luar biasa juga. Yaqulu, berkata ianya madhab Dhahiri, innahu yajudu lil haidil lubsu fil masjidi mutlakan.
Berkata ia bahwa sungguhnya halwa syai'an itu bolehlah bagi orang yang berhaid, perempuan yang berhaid oleh menetap dalam masjid mutlakan umum. Nah, jadi boleh menurut madhab Zahiri, madhab yang diakui juga ini, boleh bagi perempuan yang haid untuk menetap dalam masjid mutlakan umum, baik dia berwudu dulu atau tidak ya, boleh-boleh saja, yang penting tidak kotor masjid, aman, ditutup dulu itu. Wa hadzal qaulu mukhalifun li jumhuril ulama. Bermula ini pandangan, ini pendapat itu menyalahi ia li jumhuril ulama, bagi kebanyakan ulama. Memang ini pendapat yang berbeda bagi jumhur ulama. Namun madhab Daud Zahiri juga diakui oleh para ulama. Wastadallat Zahiriyatu bihadisi Abi Hurairah. Mengambil dalil oleh Zahiri, oleh madhab Daud Zahiri dengan hadis dari Abi Hurairah. Apa bunyi hadisnya? Al muslimu la yunjisu atau la yanjisu. Bermula muslim itu tidak bernajis ia. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Seorang muslim itu tidak akan bernajis dengan apapun. Bahkan meninggal pun tidak menyebabkan manusia itu bernajis. Adapun dimandikan itu bukan karena manusia itu bernajis, karena nggak bisa mandi sendiri mungkin, atau karena untuk terakhir, untuk disucikan supaya dikuburkan. Jadi intinya beginilah pandangan. Artinya inti dari kitab ini masalah perempuan boleh tidaknya masuk masjid. Ada juga ulama-ulama yang membolehkannya. Makanya sekarang juga sering kita dengar pandangan-pandangan yang berbeda. Artinya kita harus berlapang dada. Kalau yang meyakini mengikuti pandangan ini boleh ya silakan. Kalau yang untuk lebih hati-hati, dia bisa berada di luar masjid misalkan, ya silahkan. Kesimpulannya seperti itu. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.